ayu misalnya. Nek jenengan bisa mencari sing ayu ya monggo kan begitu. Kenapa? Ya karena bisa dipandang itu senang menyenangkan gitu loh. Suami pulang kerja gitu loh, bojone ayu kan begitu ya. Capeknya hilang kan begitu. Kemudian yang tidak kalah penting kemudian maliha karena bondone lurus yang sugih ya monggo ya kan monggo. Tapi tidak kalah penting juga nasabiha, nasabnya itu didelok mas. Jangan hanya karena cantik tok kemudian sugih tok nasabe ora jelas, nah repot ini. Yang tidak kalah penting dan yang paling penting lidiniha karena agamanya apa orang begitu, sholatnya apa orang, kemudian ngajinya bagus apa enggak. Dan saran Rasulullah fakfar tidak dipilihlah yang sing agamanya bagus. Ini yang pertama mas, justru agama sih. Kenapa? Supaya bisa mempertahankan mahligai rumah tangga. Baktera yang mau berlayar itu meskipun kena ombak, kena karang, bocor itu bisa ditambal gitu mas. Bisa sampai pulau sana, pulau seberang sana. Bisa sampai akhir sana kan begitu. Dan lebih-lebih bisa masuk ke dalam surga bareng-bareng. Ini yang diharapkan kan begitu. Yang diharapkan kan masuk surga bareng-bareng. Kalau memang dia suami istri ya kan, solihah, nah kemudian bojone meninggal, wedok ora nikah neh misalnya kan begitu ya. Nah ini yang diharapkan kan ketika mati semuanya kan insya Allah berkumpul di surga insya Allah. Tapi lain cerita kalau bojone kok mati jayu nikah neh, mati neh jayu nikah neh kan gitu ya. Mati neh ini jayu nikah neh. Perempuan nikah peng 5 misalnya gitu ya. Karena bojone dilalah diambil oleh Allah terus misalnya kan bisa saja gitu ya. Ono ora Mas? Ya bisa lain. Lah itu kanggo bojone sing ndi kan lho. Apakah sing awal, tengah, terakhir? Maka kalau ada kasus seperti itu liman sholihah minhum. Sing paling soleh itu sing ndi? Sing paling soleh sing awal ya kok dikumpulke karo sing awal gitu ya. Sama. Makanya Mas, mari berusaha menjadi orang yang soleh, juga istri-istri, mbak-mbak juga menjadi orang yang solihah, berusaha ya sambil belajar terus menerus. Kenapa? Nah, supaya nanti dikumpulkan kepada suaminya, dikumpulkan kepada istrinya. Ini yang tujuan akhir kan begitu, masuk surga bareng-bareng, masya Allah ya. Nikmatnya kan luar biasa tentunya. Nah ini yang diharapkan seperti itu. Karena kalau hanya karena nikahnya karena cantiknya saja misalnya, wayu ketok, suatu saat wajahnya keriput, nah luntur cintanya. Kenapa? Ya karena dia milih cantiknya. Gitu ya. Kalau milih hartanya saja, suatu saat bangkrut, ya repot, ya. Repot. Upane biasanya brio bangkrut, kemudian brione didol misalnya, wah, nanti cintanya juga luntur. Tapi kalau nikahnya karena adin, karena agama, insya Allah semuanya bisa ditambah. Belum ada cukup uang misalnya, musyawarah bareng. Ode gimana ini dia, bagusnya ya, kita nyari uang gimana ya, kerja apa ya, musyawarah bareng. Berusaha mewujudkan mimpi, berusaha mewujudkan goal settingnya itu apa, kan begitu. Setiap orang kan punya goal setting tentunya ya. Mas-mas sudah punya goal setting atau belum ya? Harus ada kan ya, harus punya target goal setting. Saya berapa tahun menikah beli ini misalnya, saya punya ini misalnya, yang masih sama orang tua misalnya, saya pengen nanti punya rumah sendiri, yang sudah punya rumah saya pengen punya motor sendiri kan gitu, sudah punya motor pengen punya mobil, ya nggak apa-apa mas, goal setting. Sudah beli mobil pengen bisa naik haji misalnya, nggak apa-apa kan. Goal setting, goal target gitu ya, seperti itu. Nah maka harus hati-hati. Ini bisa ditambah kalau orang itu milih karena agamanya bagus, insya Allah semuanya bisa diatur. Aku sidik-sidik ngumpul ke duit, nabung, wajahnya pas-pasan, misalnya, ya, nek wis duit, lebok ke salon aja mas. Nah, setiap bulan sekali saja, lumayan ya kan.
tiap bulan sekali wajahnya dilus-lus, sama komedone diambil, ya kan? Komedo cuilik-cuilik itu diambil misalnya, kemudian facial, apa nih mas bahasanya itu mas? Apa nih? Rebonding, jempol, pelitur, pokoknya kayu ya. Ya, pokoknya diwalusi begitu ya. Nah, insya Allah bisa kan? Diwalusi kan begitu. Kalau agamanya bagus kan apa kok? Semuanya bisa sambil bertahap kan begitu. Bisa untuk apa namanya? Direvisi istilahnya ya. Bukan revisi ya, apa ya? Dikoreksi. Ya supaya misalnya udah pakai ayu ya ben ayu ngono lah. Bahasanya biopo. Dipoles ya boleh gitu ya, dipoles, dimasukin salon kan begitu. Nah ini ada sedikit gambaran. Kemudian yang 8 kita masuk materi tolakut tahyir wa tamlik. Ada macam talak yang ke-8 bernama talak tahyir dan tamlik. Apa itu tahyir? Ayakular rajulu li imro'atihi, wong lanang ngomong ning wong wedok ning bojone, ihtari au khayyartuki fi mafariki awil baqa'i ma'i. Kowe tak kei pilihan yo. Kowe pengen karo aku, tetep bebojoan karo aku, apa kowe pengen pisah? Ini adalah pilihan dari seorang suami, namanya tolak tahyir. Fa'in ihtaroti at-tolako tatolakot. Kalau perempuan itu milih talak, maka otomatis saat itu dia menjadi wanita yang ditalak. Ini namanya talak tahyir, mas. Jadi ada talak namanya talak tahyir tanpa suami mengatakan kamu tak talak gitu ya, aku tak talak. Mulai memangnya bojomu, bojomu, waktu kamu gitu ya, tanpa mengatakan begitu, tapi dia mengasih pilihan. Induk, dek, kamu tak kasih pilihan. Pengen masih jadi bojoku, apa pengen tak ceraikan, apa pengen berpisah dari diriku. Kalau bojone ngomong, aku milih pisah wae mas, berarti otomatis saat itu dia tertalak. Ini namanya talak tahyir, ya. Tahyir, jadi ada macam talak yang namanya tahyir. Jadi hati-hati mas, jangan sekali-kali jenengan ngomong karo bojone jenengan, gede, ya. Kowe milih karo aku, izin karo aku pisah, nah, seperti itu ya. Meskipun misalnya guyonan begitu, sedang ada masalah, kemudian, woi kamu kurang ajar deh, wes pengen milih, pengen izin karo aku pisah. Nah, bujuk-bujuk, mak betunduk, tiba-tiba istrinya milih, aku yang pisah, ya udah, dia menjadi orang yang tertalak begitu. Jadi hati-hati, memang tidak remeh ya, tidak sembarangan kalimat talak ini, hati-hati. Ini namanya adalah talak tahyir, pilihan. Yang kedua talak tamlik. Tamlik itu ya urusannya dia itu diserahkan sepenuhnya ke istrinya. Seperti ya. Contohnya malaktuki amruki. Urusanmu tak kek kowe kabeh. Seperti itu ya. Wis sak karepmu. Seperti itu. Kamu milih apa, pengen apa? Kan begitu. Wa amruki biyadik, perkaramu wis ana ning tanganmu kan begitu. Wis kowe pengen apa terserah. Ini adalah perkataan seorang laki-laki. Kamu bebas menentukan pilihan, kamu milih apa deh kan begitu. Ini juga hati-hati mas. Hati-hati ya. Seorang suami jangan mengasih pilihan secara gamblang, secara umum seperti ini. Artinya apa? Ini kan umum dan bebas dan gamblang. Wis kowe pengen apa deh? Urusanmu wis ning tanganmu kabeh kan begitu. Idan anatolikun kan begitu. Kalau begitu saya milih ditalak. Nah, kan repot kan. Kalau istri mengatakan seperti itu, maka tolakotan wahidatan rodiyatan. Saat itu maka istri menjadi orang yang tertalak, talak satu, talak roj'i kan begitu. Nah, hati-hati mas. Di mas ora usah ngei pilihan yang bojone ya. Mesti wis kamu milih apa kan begitu ya. Artinya pemilihan bersifat global ataupun umum.
Sehingga istri bisa saja milih, aku pengen bercerai ya mas. Nah, repot ya kan, terjadilah talak kalau seperti itu. Lain ketika di toko emas misalnya, Budik milih apa ya oleh gitu ya kan, kalau begitu artinya apa? Pengen milih gelang, apa kalung, kan seperti itu. Apa gelang kalung misalnya, boleh monggo. Atau di swalayan, di supermarket, dia milih opo kan begitu, artinya milih barang yang di supermarket pengen opo. Nah, istri kan diajak ke situ seneng ya, seneng. Maka pernah ada meme itu kalau suami laki-laki yang masuk ke dalam supermarket garisnya cuma satu ya, set masuk rak ketemu kemudian kasir. Tetapi kalau cewek, wah gitu ya, masuk mubeng, rak 1, rak 2, rak 3, balik rak 1, 2, 3, balik meneh, baru kasir gitu ya kan. Nah istri jenengan gitu nggak mas? Mungkin bisa apa-apa gitu ya. Ya memang begitu, wanita emang senengnya begitu ya, sekali-kali dimanja tak apa-apa. Wis milih apa dek? Tak apa-apa monggo. Pengen apa? Pengen wajan, apa pengen sotil, apa pengen apa kan? Seperti itu kan senang sekali kan. Senang sekali. Ya memang mungkin kodratnya wanita begitu ya, mungkin. Ya, saya saja ya begitu, sama saja mas. Ketika ada pembukaan baru di Jepara itu namanya apa ya, di Jalan Pemuda itu namanya apa ya, Mister DIY ya. Nah itu kan terkenal ada barang-barang unik-unik gitu ya. Ya langsung aja ke sana, ini monggo gitu ya. Kemudian di Kudus ada baru di sananya menara itu kan ada, aja ke sana. Ayo kan gitu ya. Sekali-kali rapopo kan begitu. Berkali-kali ya monggo. Tegas. Nah, ini adalah talak yang ke-8, tahyir dan tamlik. Hati-hati mas. Tinggal lagi. Yang ke-9, at-tolaku bil wakalati awil kitabati, talak dengan menggunakan perwakilan ataupun dengan menggunakan tulisan. Ini bisa mas. Ida wakala ar-rajulu man yattolaku imro'atahu au kataba ilaiha kitaban. Kalau ada seseorang yang dia itu mewakilkan talaknya kepada seseorang, kepada orang lain begitu ya, ataupun dia menulis kitab ya, dia menulis kitab, menulis tulisan ya, entah itu tulisan tangan, summa anfadahu ilaiha tatolakot, kemudian tulisan tangannya itu sampai ke istrinya atau perwakilannya itu sampai ke istrinya, maka tatolakot, maka orang istri itu menjadi orang yang dicerai gitu ya, seperti itu. Hati-hati meskipun pakai SMS ya, pakai SMS, Dik, kamu tak talak gitu ya. Ojo main-main begitu lewat Facebook, lewat Instagram gitu ya, lewat Messenger, Dik, kamu tak talak. Jangan, sama saja gitu ya, sama saja. La khilafa baina ahli ilmi, ahlul ilmi tidak berbeda pendapat, ulama itu tidak berbeda pendapat. Idil wakalatu jaizatun, perwakilan itu diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan. Wal kitabatu taqumu maqama nutqi, dan tulisan itu bisa juga mewakili ucapan gitu ya, bisa mewakili ucapan. Jadi talak menggunakan tulisan itu boleh, bisa saja. Kalau dulu ya bawa surat, jadi mas ya, belum ada HP, bawa surat. Kamu tak talak, TTD suami, gitu misalnya gitu ya. Jangan dulu ditalak, memang menjadi orang yang tertalak. Kenapa? Ya wis ono tulisannya gitu. Meskipun tidak memakai ucapan gitu ya. Ini bisa menjadi mewakili ucapan. Kenapa? Karena terkadang ya mungkin saja ya, bisa saja terjadi kasus suami itu mungkin ada yang tidak bisa bicara misalnya, pengen ngerekam istrinya misalnya, lebih ya coba.
Nek tulisan itu tidak bisa mewakili, suami mau menceraikan istri, ternyata suaminya itu tuna, oh mas nek, ora iso ngomong tuna wicara, iya mas carane. Wangel kan? Wangel. Piye? Ngene. Piye? Ngene. Angel ya? Iya, angel. WhatsApp tulisan, ya kan? WhatsApp tulisan. Nah, makanya dalam syariat tulisan itu bisa mewakili ucapan, karena kan bisa saja terjadi seorang suami nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau mungkin terjadi sesuatu kan begitu ya. Kira-kira bisa terjadi nggak mas suami nggak bisa ngomong ini? Bisa, ya, entah karena dari awal atau mungkin karena kecelakaan. Saya pernah jenguk ya, pernah nengok master saya ya, master komputer itu dulu. Ketika sedang belajar komputer itu master saya itu kecelakaan gitu ya. Kemudian saya jenguk. Ketika pas jenguk itu ya wajahnya kan tercium aspal gitu ya. Giginya entah ada yang patah entah enggak ya. Ora iso ngomong mas. Ora iso ngomong. Kalau ngomong butuh apa itu ya, butuh apa itu lewat HP ditulis. Butuh minum misalnya, kemudian dikasih tahu ke sampingnya, oh butuh minum gitu. Siapa ngomong ya iso gitu ya, memang nggak bisa ngomong, nah lewat HP ya. Ini bisa saja terjadi kejadian begitu, suami pengen menceraikan istrinya, tapi dia nggak bisa ngomong karena mungkin dia terjadi kecelakaan atau terjadi apa kan begitu. Nah ini bisa saja terjadi. Ini yang ke-9 mas, talak bil wakalah dengan perwakilan ataupun dengan tulisan. Perwakilan ya misalnya ngangkon sopo gitu, ngangkon Pak Lie atau ngangkon Pak Dene atau ngangkon sopo gitu. Pak Lie ulung ning omahe bojoku gitu ya. Kemudian ngomong bahwasanya bojoku tak talak misalnya begitu. Itu boleh. Bisa saja ya, bisa. Tapi harus ada mandat dari suaminya loh ya. Tidak ujuk-ujuk kemudian Pak Lie kemudian "Wih, kamu ditalak gitu. Kamu tak talak gitu ya." Bisa nggak kalau begitu? Nggak bisa. Kalau tidak ada mandat dari suaminya ya nggak bisa. Kenapa? Yang mentalak harus suami yang sah begitu. Tapi kalau sudah punya mandat, nah boleh gitu ya. Boleh. 10. At-tolaku bitahrimi, talak dengan pengharaman. Contohnya bagaimana? Ayakula rajulu li zaujatihi, seorang laki-laki ngomong kepada bojonya, anti alayya haramun, kamu haram untuk kode. Nah, gitu ya kan. Ini bisa menjadi bisa menjadi talak kalau diniatkan untuk talak. Jadi hati-hati mas. Kenapa? Karena bojo kan halal ya kan, halal, dijemuk-jemuk ya halal, dilus-lus ya halal kan begitu. Nek haram berarti kan bukan bojone kan begitu ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya bojo kita itu tidak membatalkan wudhu kita sampai begitu ya. Dalilnya adalah Rasulullah ketika sholat malam, ketika mau sujud, kaki istrinya itu ada di tempat sujud. Jadi kalau ketika mau sujud, kakinya digeser dulu, setelah selesai balik kembali gitu ya. Nah ini menandakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu gitu ya. Dalilnya Rasulullah pernah geser istri beliau kakinya gitu ya. Kalau menyentuh itu membatalkan wudhu, tentu Rasulullah akan batal salatnya gitu kan, batal sholatnya seperti itu. Ada yang berpendapat begitu. Nah, tapi kemudian seorang suami ngomong, oh kamu haram bagiku dek. Nah itu bisa saja menjadi talak, ya, menjadi talak. Hati-hati. Terakhir mas, at-tolaku al-haramu, talak yang haram. Nah, ini terakhir, talak yang haram ataupun tidak diperbolehkan. Bagaimana tolak yang tidak diperbolehkan? Ayyutallaqar rajulu, seorang laki-laki mentala imro'atahu, istrinya, salasan 3 kali, fi kalimatin wahidatin, di dalam 1 kalimat.
Au fi salasi kalimat atau 3 kalimat fil majlis di dalam satu tempat, di dalam satu majlis, dalam satu lokasi, dalam satu keadaan. Contohnya ka'ayyakula ibarata anti tolikun salasan. Contohnya ngomong ini Mas, kamu tak talak telu. Padahal sebelumnya belum talak 1, belum talak 2. Tapi langsung ngomong kue tak talak telu. Nah, ini haram Mas, ora oleh gitu ya. Hati-hati. Tidak boleh, jangan sampai diucapkan. Wa ayyakula dan contohnya meneh antitolikun. Nah, nek mau yang pertama tadi kan langsung satu kalimat tapi talak 3. Kamu tak talak telu. Atau satu lokasi 3 talak. Kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak. Ya. Waduh Mas, kedua-duanya ini adalah at-thalaqul haramu, talak yang haram, tidak boleh kita lakukan, tidak boleh dilakukan. Jadi hati-hati ketika ada yang seperti ini ya dinasihati, jangan langsung talak telu, jangan langsung mengatakan kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak, nah, gitu ya. Wahada talak ini muharramun haram bil ijma, sepakat ya, ulama sepakat bahwasanya talak ini adalah talak yang haram seperti itu. Karena pernah terjadi pada masa Rasul ada yang begitu, kemudian Rasul mengatakan ayul abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Apakah kamu mempermainkan kitab Allah sedangkan aku di antara kalian, dan begitu ya. Itu namanya memainkan gitu ya kitab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi masih ada pada waktu itu. Jadi tidak boleh Mas. Wa hukmu hadza talaq inda jumhuril ulama. Bagaimana hukum talak telu ini? Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat, bahkan di antara ulama tersebut adalah imam yang 4 ya, imam yang 4 berarti siapa aja Mas? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Imam Ahmad. Ini disebut imam yang 4, maksudnya itu imam itu gitu ya. Itu juga berpendapat gitu ya. Annahu yufidu salasan ya. Itu bisa masuk talak 3. Insyaallah ya. Jadi hati-hati, meskipun haram tetapi bisa saja masuk ke talak 3, sudah jatuh ke talak 3. Fala yahillu li zawjiha hatta tankiha zawjan ghairah. Maka saat itu wanita itu tidak halal untuk suaminya sampai dinikahi oleh laki-laki yang lain dan dicerai gitu ya. Dan tidak ada apa sih Mas? Tidak ada rekayasa nikahnya. Kan begitu. Jadi kebanyakan ulama tolak ini haram, tetapi ini masuk kepada talak 3, Mas. Hati-hati. Kalau ada orang yang nggak tahu, masya Allah Mas ya, kamu tak talak telu, nah, ternyata besoknya dirujuk, nah, zina jadinya ya kan? Kenapa? Lah wis tolak bain kok. Ini jumhur ulama berpendapat begitu, tidak halal, ya, tidak halal sampai dinikahi laki-laki yang lain. Bahkan imam yang 4 berpendapat sama, Imam Hanafi sama, Imam Syafi'i sama, Imam Malik sama, Imam Ahmad sama, berpendapatnya seperti itu. Gitu ya. Wa amma ghairul jumhur, adapun pendapat ulama yang tidak jumhur, artinya sedikit ulama mengatakan bahwasanya yarawnahu talaqatan wahidatan. Ada yang berpendapat bahwasanya talaknya itu tetap talak 1 meskipun dikatakan 3 kali. Kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak. Begitu ya. Tapi ini adalah pendapatnya sedikit dari ulama gitu ya. Kalau kebanyakan ulama itu berpendapat tetap jatuh talak 3. Kenapa mereka bisa berpendapat berbeda pendapat? Talafat ara'ul ulama li ihtilafil adillah, karena perbedaan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini Mas, hati-hati
permasalahan talak alhamdulillah sudah selesai. Kita review sedikit. Yang pertama itu adalah dulu itu talak apa ya? Talak sunni. Yang kedua talak bid'i. Yang ketiga talak bain. Yang keempat talak raj'i. Kelima talak sori. Keenam at-talaqul kinayah. Yang ketujuh talak munjas dan mu'allaq. 8 yang kita pelajari tadi talak tahyir dan tamlik. 9 talak wakalah atau kitabah. 10 talak tahrim. 11 talak haram. Jadi macam-macam talak ada 11. Semoga kita bisa memahami bersama sehingga mas-mas ketika dimintai fatwa misalnya ya, ini talak yang benar bagaimana bisa menjelaskan. Oh, talak itu ada macam-macam. Yang pertama talak sunni. Kamu kalau mau talak sunni saja, gitu ya, seperti itu. Bisa menjelaskan kepada yang lainnya, gitu ya. Apalagi yang jadi Pak RT misalnya, ada nggak mas yang jadi Pak RT misalnya? Ada ya. Ini Pak, itu Pak RW. Pak RW malah mas. RW. Luar biasa. Mas itu mas. Yahya. Mas Yahya. Mas Zainal. Mas Zainal Anwari dan petinggi. Zainal Anwari petinggi malah. Subhanallah ya. Amin. Luar biasa ya. Nah, apalagi ya statusnya itu pejabat gitu ya. Pak RT petinggi itu kan bisa saja ya. Kiai. Saja. Kiai mau. Harus bisa ngomong warganya supaya tidak terjadi talak. Apabila memang sudah angel harus talak ya harus biar bisa talak yang sunni ya. Jangan talak yang bid'i, jangan talak yang tahrim kan gitu. Dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal timbangan berat kita di yaumul akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.